Ya. Ini yang harus kita jadi gambaran. Menurut saya masalah Prabowo sudah dihukum selama 27 tahun. Dia menerima kegelapan. Putri dari NTT, ya, anak bangsa Indonesia lah, bekerja sebagai TKW di Malaysia. Dan diputuskan sudah hukuman mati. Tapi dengan kepiawaian Pak Prabowo, ya, dengan tebusan berapa miliar saya nggak tahu lagi. Tapi bisa berhasil diselamatkan. Sehingga anak gadis itu tidak jadi dihukum mati. Sekarang paslon nomor 3, paslon nomor 1, apa yang mereka sudah perbuat presiden? Nah, paradigma itu dikait-kaitkan dengan Gibran. Terus berkembang menjadi bahwa demokrasi Indonesia ini hancur gara-gara pergeseran paradigma. Analisa saya, umur 36 tahun itu menurut mereka belum pantas menjadi wakil presiden. Kemudian Gibran selalu dicaci maki, dibulilah bahwa rekam jejaknya belum mumpuni. Semuanya, nah, hari ini kita akan membongkar ya para paslon untuk pemilu 2024, pemilu yang paling ruwet, pemilu yang paling mengerikan. Ya, kemarin saya Pak Ponto saya hubungi, Pak, minggu depan, Rabu depan Pak Ponto ya bicara pemilu, nggak mau, pemilu ora jelas. Pemilu ora jelas. Ini udah nggak jelas nih, nggak mau bicara, udah nggak mau komen. Oke, saudara ya. Tapi nanti kita Pak Ponto bicara lainnya ya, saudara ya. Rabu depan rencananya dengan Pak Ponto ya. Nanti Rabu depannya lagi dengan Pak Tobing lagi tentunya ya, karena ini untuk menjelang pemilu nih tiap Rabu ini pokoknya dua jenderal ini bicara terus di tempat kita, saudara, tiap Rabu ya, supaya kita diamankan ya, posisi Anda itu nanti jelas. Kalau saya yang ngomong kan saya tidak kompeten untuk bicara tentang politik, saudara ya. Jadi lebih baik Pak Tobing dengan Pak Ponto nanti yang kompeten bicara ya, supaya Anda tahu harus apa, bagaimana ya, dan Anda tetap tenang ya, jangan khawatir. Makanya diakonia yang kenceng, saudara, Tuhan akan melindungi Anda, tetapi Anda kan mesti tahu update, harus update ya, dan saya tidak gubrak-gubrak lagi 2024 ya, license saya sudah dicabut sama Jibril untuk gubrak-gubrak Indonesia, saya akan menggubrak dunia internasional, tunggu ya saudara ya. Oke, kita nggak pakai lama saudara ya, karena ini Pak Tobing sudah ready, tapi Pak Tobing tolong disetting dulu kameranya, karena yang kelihatan cuma rambutnya doang Pak Tobing. Kameranya turunin lagi, karena yang kelihatan cuma rambutnya doang. Nah, kalau gini kan ganteng ini. Oke, kita nggak pakai lama, saudara. Membongkar Prabowo. Ya, paslon mana yang nggak mau pilih? Gimana Pak Tobing? Udah keren, udah cakep. Pak Tobing sudah bisa share screen sekarang, sebentar. Pak Tobing sudah bisa, kalau mau share screen sudah bisa. Nggak pakai lama, saudara ya. Nanti saya akan dibantu tanya Galarua buat memoderatori, karena nanti saya akan izin setengah jam, kurang lebih ya, setengah jam saya izin. Ya silakan, langsung nggak pakai lama Pak Tobing untuk bicara, tapi sambil Pak Tobing mempersiapkan materi, saudara, saya sudah bilang di Pak Tobing sudah siap? Kalau belum saya bicara dulu sampai Pak Tobing siapin materi. Sambil bicara aja lah, sambil bicara aja. Oke. Mau saya buka? Oke. Ini. Pak Tobing yang bicara atau saya bicara? Silakanlah, silakan. Oke. Sambil Pak Tobing siapkan, saudara,
tahun lalu saya sudah bilang bahwa ini adalah pemilu paling ruwet, pemilu paling kacau. 3 calon semuanya penjahat semua, saudara. Ya, cuma dari antara para penjahat ini, saudara, Anda harus bijak. Siapakah yang paling akan melindungi Anda? Ya, siapa yang paling akan melindungi Anda? Dari 3 penjahat ini, ruwet. Ini pokoknya ruwet semua, saudara. Semuanya ruwet ini 3 orang ini 3 orang ruwet. Tetapi dari orang ruwet ini, siapa yang akan lebih mendatangkan satu yang lebih mendatangkan kebaikan bagi Anda tentu. Tapi kedua, siapa yang akan merusak lebih sedikit? Ya. Nah, ini nanti Pak Tobing akan bicara dari perspektifnya beliau, ya. Tentu kita sudah tahu ya bagaimana selama 3 tahun full, 3 tahun ya, buset, Pak Tobing ngajar kita Pancasila 3 tahun, videonya itu sudah 100 lebih sudah saya kumpulkan di playlist, belum selesai saudara ya. Saya sampai pegel nyariin satu-satunya, tapi sudah saya kumpulkan di playlist, judulnya Junia Stopping playlistnya, ya saudara ya. Itu nanti rencananya video-video itu oleh apa namanya akan kita bikin summary-nya di websitenya galarua.org.id ya saudara ya. Websitenya sudah nyala lagi ya, kemarin sedang perbaikan. Ini sekarang nyala lagi, tapi datanya banyak yang hilang, ya mohon dimaafkan. Ya, saudara, sebentar website saya tampilkan dulu ya. Dan di mana nih? Loh, kok hilang nih? Website Galarua. Dan kita rencananya tahun ini, rencananya, karena buku saya gagal, bukunya saya dan teman-teman, saya nanti akan nulis buku sendiri ya, buku apologetika ya tentunya ya, tahun ini. Tapi tahun ini Pak Tobing dengan Pak Ponto, kita akan terbitkan 2 buku, punya Pak Tobing dan Pak Ponto. Karena punya Pak Tobing nampaknya sudah hampir selesai, tinggal dicetak, saudara ya. Jadi kita akan terbitkan 2 buku atas nama Galarua, ya bukunya seperti agenda kita tempoh hari ya, saudara ya. Nah, saudara, apapun yang terjadi tahun ini, tetap tenang ya. Tuhan tetap bersama dengan kalian, tetap melekat dalam komunitas ya. Tetap melekat dalam komunitas, nggak usah kalap, saudara ya, nggak usah kalap, tetap melayani ya dengan sukarela, dengan sukacita. Kalau nggak mau jangan dipaksa, ya, saudara. Kalau nggak mau jangan dipaksa, bilang enggak, itu kan sudah selesai. Anda bilang iya iya iya, tapi sambil ngomel-ngomel kan namanya nggak ada, akhirnya kan malah jadi nyusahin orang lain. Ya, kalau bilang enggak, ya bilang enggak, sudah selesai. Ya, kalau Anda bilang iya, tahu bilangnya enggak, taunya diam aja, taunya nggak dijalanin, Anda nyelakain saya nanti saudara ya, karena saya yang teriak-teriak nyariin dana di sini. Waduh, untung kalian kalau bikin proyek, bikin pelayanan di sini nggak disuruh jual martabak dulu saudara ya. Di sini kita, yuk kita mau kasih makan, kan panitia nggak disuruh jualan martabak dulu saudara ya. Yuk kita mau proyek Badui, nggak disuruh jualan resoles. Yuk kita mau bikin ibaratkan bendera Israel, Anda nggak disuruh jualan kaos dulu saudara. Coba Anda pergi gereja-gereja, sekalipun gerejanya Gilbert, gerejanya Philip Mantova, Anda suruh jualan dulu saudara, mampus kamu. Di sini pokoknya kita mau bikin apa, cetak buku. Pak Tobing cuma tinggal nulis. Untung Pak Tobing gak jualan martabak dulu mau cetak buku. Puyeng-puyeng. Oke, kita nggak pakai lama. Ini Pak Tobingnya sudah tampilkan presentasinya. Sudah Pak Tobing? Oh, oke. Jangan lupa viralkan, saudara ya, dan sawerannya yang banyak dong. Waduh, nggak tahu diri lo, udah nonton gratisan, nggak nyawer, nggak nge-like. Waduh, ntar lama-lama saya kutuk jadi kodok di dalam cawet, tahu rasa lo. Terima kasih Ombak, sudah sawerannya ini. Silakan Pak Tobing. Baiklah. Pak Ujang, oh ya, hampir lupa dulu lah. Kita selamat Natal dan Tahun Baru, walaupun baru berapa hari masih dalam suasana itu ya. Tema yang disampaikan oleh Pak Paujang masa kelamnya Prabowo, ya. Tapi nanti akan saya bicarakan juga di sini. Melihat situasi mana tadi? Aduh, tolong dulu. Pak Tobing posisi videonya kurang bagus Pak, Oh, sehingga ya, cuman kelihatan alisnya doang. Jadi oke, sebentar. Lagi. Sebentar, Pak Paul ada gangguan. Ya, oke.
Bisa dengar nggak? Bisa, bagus. Videonya aja miring. Oh, saya kurang kemari ya. Geser. Iya. Aduh. Payah lah ini. Ini ada PWA Yongki. Terima kasih sawerannya. Jadi begini. Kurang turun kameranya, Pak Tobing. Oke. Sudah? Nah, turun lagi. Itu kenaikan itu malah naik itu. Nah, ini cukup. Coba. Wah, kebanyakan. Payah juga ini. Udah oke? Ya, oke, cukup. Oke ya. Kebanyakan Pak Tobing, kurang naik sekarang. Ya, Oke bagus lah. sekarang. Di layar ini akan kelihatannya terpampang 3 calon presiden. Tapi ada yang aneh. Kalau di nomor 1 itu, aduh, gawat nih. Hai. Ini aja dulu. Presentasinya dibesarin bisa nggak tuh dibikin slide? Kanan bawah, klik kanan bawah itu yang ada gambarnya layar itu. Oh, oke, I will try. Kanan lagi, kanan. Tadi udah betul. Kanan lagi, nah itu. Nah, Udah. keren. Udah cakep. Jadi dari 3 gambar ini kelihatan. Jadi kalau yang Anies presidennya di sebelah kanan. Kalau Prabowo Gibran malah capresnya di sebelah kanan. Mau Amin sama si Ganjar sama Pranowo juga presidennya sebelah kanan. Ini ada maksud. Kalau Prabowo dari gambar ini kelihatan bahwa dia akan, aduh, tolong ya. Aduh, nggak bisa ngomong saya ini. Bisa kedengaran nggak ini? Ya, Kedengaran bagus. Pak Tobing. Bagus. Kalau saya ngomong di sini ya. Tunggu lah pakai ini. Halo, Pak Paul? Ya, bagus, Pak. Enggak, saya ini mau ini ada kendala di sistem audio saya. Nanti saya mau pindah ke handphone aja. Ini kenapa? Pak Tobing nggak dengar suara saya? Suara Anda kedengaran. Bagus, suara Pak Tobing juga bagus. Nggak ada Iya, masalah. Oke, tapi ada kendala saya ini. Oke, mati-mati dia sound systemnya. Jadi dari ketiga gambar ini ya, bisa dilihat bahwa dari Prabowo itu ada transformasi dari generasi muda ke dari generasi tua ke generasi muda. Sedangkan 2 calon capres lainnya ya semuanya tua-tua lah. Nah, Udah bau tanah ya. iya. Bisa dengar ya kalau begini? Bagus. Oke. Nanti tanya tolong responin kalau saya nggak jawab ya, karena saya lagi di kelas juga. Oke, Oke. Pak Sepal. Semua problem yang ada itu solusinya adalah tentang leadership. Masalah juga tentang leadership. Solusi juga tentang leadership. Tapi leadership itu apa? Ya, melakukan mentoring.
Kalau kita amati hiruk pikuknya mendekati pemilu ini, yang ada adalah debat atau konflik paradigma. Dari awal dulu pernah saya sampaikan bahwa konflik paradigma ini akibat adanya pergeseran paradigma. Partai PDIP dan partai lainnya tidak ada yang mengantisipasi bahwa dalam pemilihan 2024 ini akan terjadi pergeseran paradigma. Salah satu di antaranya adalah keputusan MK. Ya, keputusan MK yang menggeserkan umur 40 tahun tidak lagi merupakan batas menjadi seorang presiden atau wakil presiden. Nah, paradigma itu dikait-kaitkan dengan Gibran. Terus berkembang menjadi bahwa demokrasi Indonesia ini hancur gara-gara pergeseran paradigma. Analisa saya, umur 36 tahun itu menurut mereka belum pantas menjadi wakil presiden. Kemudian Gibran selalu dicaci maki, dibulilah bahwa rekam jejaknya belum mumpuni. Nanti kita diskus di sini, apa iya Megawati jadi presiden hanya tamat SMA kok. Tapi Gibran kan S2. Secara pengetahuan sudah berbeda. Kalau kita lihat, ya. Kemudian S2-nya dia di zaman abad 21 ini. Ya. Kemudian kita lihat pergeseran paradigma dulu pun sudah saya katakan bahwa akan menimbulkan konflik pertama. Kemudian yang kedua, pergeseran paradigma akan menyebabkan kesuksesan masa lalu bergerak ke titik nol. Jadi tidak ada jaminan bahwa kita sukses di periode yang lama, sukses juga akan di periode yang baru. Ini yang menjadi latar belakang, karena ini yang paling diributkan. Kalau kita melihat paradigma yang berlaku di negara Eropa, bahkan Amerika sekalipun, saya bertanya kepada mereka, berapa sih batas umur termuda untuk bisa dicalonkan sebagai presiden? Mereka mengatakannya 21 tahun pun boleh. Walaupun sampai saat ini belum terjadi. Nah, kita juga kembali sekarang ke paradigma penentuan umur DPR, menjadi anggota DPR. Kenapa jadi anggota DPR kok boleh umur 21 tahun? Sedangkan dia akan menjadi pengawasan kan, pengontrol atau akan berdiskusi lah pada saat memutuskan segala sesuatu. Umurnya 21 juga itu ditentukan oleh mereka. Nah sekarang, jadi tidak ada patokan yang standar menentukan umur itu. Tapi kalau semua secara universal itu 21 tahun. Nah, peraturan yang sebelumnya juga nggak harus 40 kok itu.
Jadi paradigma pada undang-undang yang lama itu boleh kok, tidak harus 40 tahun. Nah, ini kan pergeseran paradigma ini membuat rakyat ini bingung. Kemudian kalau kita lihat, ya, Daud itu berapa umurnya ketika dia dilantik? Nabi Sulaiman itu, oke lah, nggak pulang nabi lah, kita nggak pernah menyebut dia nabi. King Sulaiman itu umur 20 tahun jadi raja. Nah, dia bilang rekam jejak pengalaman. Ini yang tua-tua ini udah kurang pengalaman nggak? Dijamin karena pengalaman dia, karena umur dia bisa memimpin Indonesia ini? Belum tentu. Yang paling muda pun, ya, yang tidak berpengalaman pun, kalau Tuhan ada di belakangnya, pasti bisa memimpin. Sama dengan Sulaiman. Jadi tergantung siapa di belakangnya. Apakah Tuhan memberikan karunia kepada dia? Apakah ada mentor di sampingnya? Karena kalau kita lihat, raja-raja yang dulu ada di sebelah mentor atau penasihatnya. Jadi seperti Jokowi juga belum pengalaman jadi presiden. Ya, ukuran untuk wawasan sebagai wali kota atau sebagai gubernur bukan jaminan untuk menjadi presiden. Nah, ini sekedar untuk ngomong permulaan lah ya, pengantar daripada kita membahas ini. Kemudian di antara tiga ini, siapa yang harus kita pilih? Dari sudut pandang mana kita bisa menentukan kriteria bahwa mereka bisa memimpin Indonesia? Karena ketiga calon ini punya latar belakang, ada yang menguntungkan mereka, ada yang melemahkannya. Baiklah, terkait dengan Pak Prabowo, ya ini kan senior saya. Masa kelam dia itu, dia sudah bertanggung jawab untuk menerima hukuman, bahkan sampai dipecat ya dengan tidak hormat dari kemiliteran. Kalau kita mengungkit-ungkit terus masalah dia, ya kapan selesai negara ini? Tapi dari ketiga ini, ukuran saya melihatnya bukan dari pelanggaran yang pernah dibuat. Dia kan sudah mengakui memang ada anak buahnya yang menculik. Tapi yang menculik itu kan dikembalikan sama dia, dikawal sampai ke rumah. Tapi memang ada lagi, diculik lagi oleh orang yang tidak kita ketahui, tidak tahu kita siapa yang menculiknya. Kemudian ada penembakan. Emangnya Prabowo yang menembak? Karena waktu itu ada saja yang tidak suka dengan Prabowo. Ada saja juga yang ingin menghancurkan dia. Bisa saja kan, asumsi saya ini ya, peranggapan saya, bahwa sniper yang menembak itu mungkin juga ada dari negara luar. Yang jelas bahwa keinginan negara luar juga ingin supaya presiden itu rontok. Karena ada negara yang ingin demokrasi itu menjalar ke seluruh dunia. Ya. Ini yang harus kita jadi gambaran. Menurut saya masalah Prabowo sudah dihukum selama 27 tahun. Dia menerima kegelapan. Ada titik terang dia. Dia memilih memilih si Gibran. Ini akan merupakan, kalau pengamatan saya, ada transformasi leadership. Sekarang kalau kita lihat, umurnya Gibran mungkin mendekati umur 37. 5 tahun lagi dia udah umur berapa? 42. Nah, dia kan sekarang wakil. Ya.
mungkin nanti dia akan mengimitasi kepemimpinan bapaknya dan kepemimpinan Jokowi. Tapi pemimpin yang kita pilih presiden dan wakil presiden. Bukan berarti dia yang akan memimpin Indonesia ini. Kepemimpinan nanti kan dalam hubungan tim. Dia punya kabinet. Dia punya menteri yang pakar ekonomi. Dia punya menteri yang pakar kesehatan. Pakar sosial budaya, pendidikan, pakar ini, pakar ini. Ya memang keberhasilan ke depan itu bukan individual seperti zaman dulu one man show. Oh enggak, tim show. Ini banyak orang berpikiran kalau pemerintahan ini dimenangkan oleh Ganjar atau dimenangkan oleh Amin, dia yang mengendalikan semua. Nah, baiklah, ini informasinya. Kalau bagi saya, syarat untuk memilih siapa yang akan memimpin masa depan Indonesia ini. Yang pertama, semangat nasionalisme, semangat patriot nasionalisme mereka satu pertama. Yang kedua, terjadi estafet kepemimpinan. Dari ketiga ini, cobalah nanti kita analisa bersama ya. Siapa yang punya patriot nasionalisme yang sangat tinggi, ya, yang sangat tinggi, yang sudah teruji. Dan yang kedua adalah mereka sudah berbuat sebelumnya, ya. Contoh seperti Pak Prabowo ya, dari konsep konstitusi itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Kan ada putri dari NTT, ya, anak bangsa Indonesia lah, bekerja sebagai TKW di Malaysia. Dan diputuskan sudah hukuman mati. Tapi dengan kepiawaian Pak Prabowo, ya, dengan tebusan berapa miliar saya nggak tahu lagi. Tapi bisa berhasil diselamatkan. Sehingga anak gadis itu tidak jadi dihukum mati. Sekarang paslon nomor 3, paslon nomor 1, apa yang mereka sudah perbuat? Yang kedua, ya, Pak Prabowo ini, ya saya lihat dia berusaha memposisikan Indonesia, ya, di lingkup global atau di lingkup internasional. Bagaimana tim Indonesia bisa mendaki puncak Mount Everest, ya. Kemudian dia juga sudah mencekolahkan anak-anak Indonesia, bahkan perwira, ke luar negeri. Bahkan dia juga lah yang pertama kali saya lihat mencekolahkan anak-anak Indonesia menjadi taruna di akademi militer. Bukan akademi militer kita, ada yang di Jepang, ada yang di mana-mana. Jadi dia sudah melakukan tindakan di luar Indonesia, ya, yang artinya dia menjunjung tinggi amanat konstitusi. Yang kedua ini saya lihat belum. Jadi masih banyak kriteria lagi. Sebagai contoh, dari hasil debat kemarin, kita bisa lihat, saya tidak gila jabatan. Ya, saya tidak gila jabatan. Maknanya apa? Memang seorang leader yang memiliki leadership, kepemimpinan itu bukan posisi, tapi action. Tapi diterjemahkanlah sama kelompok-kelompok yang tidak suka sama dia. Kenapa kok tidak gila jabatan? Masih mendaftarkan lagi. Dia ikhlas.
Dibilanglah kalau ikhlas nggak usah lagi mau jadi apa. Dia ikhlas kalau pemimpin yang dipilih itu betul-betul memimpin Indonesia. Saya juga nggak ikhlas kok kalau melihat pemimpin yang tidak becus. Ya, cuman kelemahan dia tidak bisa berkata-kata seperti Ganjar ataupun Anies. Tapi itu bisa saya lihat, itu apa adanya. Sementara ini dua bermulut manis, buntutnya nanti pahit. Itu analisa saya ya, analisa saya. Kemudian pengalaman saya juga sebagai junior dia ya. Beliau ini kalau memang ada maunya, itu harus dicapai. Walaupun dia harus mengorbankan ya material yang dia punya. Ya, karena memang dia punya power, dia punya pengaruh, dia punya kekuatan di bidang ekonomi. Kalau yang dua ini mana bisa? Dia masih mengemis-ngemis kok. Ya, dia pergi kemana-mana itu siapa yang dukung dia? Pasti ada orang pengusaha di belakangnya. Naik pesawat, pesawat siapa? Nah, kalau Prabowo dia punya pesawat sendiri. Nah ini ya, jadi dia punya pengaruh, punya power, dan punya kekuatan ekonomi. Ya, yang keempat kriteria. Saya melihat program mereka, programnya hampir sama semua. Pasti bicara kalau janji-janji calon presiden itu, oh akan buka lapangan kerja, sudah pasti itu lapangan kerja dulu. Kemudian akan memberikan ini insentif apa segala macam, semua sama. Tapi ada perbedaan yang saya lihat. Cuman satu yang bicara, konstitusi dan Pancasila. Kita bisa mengamati loh, debat pertama kemarin. Tidak ada selain Prabowo yang bilang, saya akan melindungi ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Masih banyak kriteria lain lagi. Jadi seorang pemimpin itu harus berani, harus berkorban. Dan satu yang lebih penting adalah bertanggung jawab apa yang pernah dilakukan. Jadi jangan melihat sisi gelapnya. Ya, bertanggung jawab. Dia jujur, setia. Sampai sekarang dia setia itu tak kawin-kawin. Ya, artinya ini apa? Dari situ aja bisa jadi ukuran. Kalau yang dua ini saya curiga. Yang satu suka porno, ya kan, suka nonton porno. Ya, hati-hati loh. Pernah kalau nggak salah di TV dibahas, ya, orang yang hobi nonton porno lebih berbahaya dari orang narkoba. Nah, kalau si Amin ini pembohong kok, si Anies itu kita bisa buktikan. Wah, mulutnya manis sekali lah menurut saya. Pinter mengatur kata-kata. Dan mereka ini dua tidak lengkap. Kita hanya melihat dia pakar ekonomi, pakar pendidikan, ya. Tapi dia tidak punya kepakaran di bidang militer. Kalau Prabowo itu lebih sempurna. Dia tahu masalah ekonomi, dia tahu masalah pertahanan. Jadi kalau Gibran ini sebagai pendampingnya Prabowo, di situ akan terjadi transformasi leadership. Ya, dapat kita lihatlah. Sekarang ketua partai-partai pendukung, partai koalisinya dia, itu sudah berpengalaman jauh. Kok tidak ada satu pun yang komplain, malah mereka mendukung. Jadi kita mengamati siapa calon yang akan kita pilih. Ya, saya tidak akan memaksa. Nah, kebetulan
purnawirawan TNI ya, baik jenderal, kolonel, dan prajurit, itu terbagi tiga. Ada di si Anies, ada di si Prabowo, ada juga si Ganjar. Jadi ini pemilihan umum ini kita terpecah, ya, terpecah. Nah, yang kedua, partai pun demikian, partai pendukung. PKB pecah, ya, apalagi yang pecah itu, semua pecah, termasuk PDIP sebagai partai sementara inilah yang terkuat. Kelengahan PDIP, dia lupa ketika dia ada di puncak, dia tidak melakukan inovasi. Dia lupa ada hukum gravitasi ketika paradigma berubah. Disinilah yang menjadi analisa saya. Kemudian Prabowo sudah cukup pengalaman. Ya, kekalahan dia itu yang membentuk dia. Kalau menurut saya, orang yang sering gagal itu akan terbentuk dan akan mencari bagaimana saya bisa sukses. Ya, ini dia kalau tidak salah waktu menjadi wakil presiden juga ikut untuk mencalonkan presiden sudah 2 kali kalau salah. Nah, ini menempa dia, caci maki juga menempa dia, membentuk orang. Kita kan tahu pemimpin itu dilahirkan atau ditempa. Ada pemimpin yang dilahirkan tapi tidak ditempa, nggak kuat menghadapi tantangan, gangguan, dan hambatan, ancaman pun. Kita contoh lah ya, kita ambil Genghis Khan. Dia dilahirkan, tapi dia dibentuk. Sejak kecil itu dia sudah, bayangkan aja, ketika bapaknya mati, dia dikucilkan, bahkan ingin dihukum mati. Hanya saja di Mongolia itu tidak boleh membunuh anak kecil, harus dewasa dulu. Ya, dipenjara dia, diikat dia, bahkan sampai harus makan rumput. Dia ditempa, dia buta huruf, kok bisa memimpin dunia? 2/3 dunia ini bisa dia pimpin. Itu di zamannya lah. Kalau kita analogkan dengan sekarang, kita mencari pemimpin yang pernah menderita, yang pernah susah, ya, menghadapi apa? Menghadapi cobaan. Jadi kegagalan itu menurut orang pintar, sukses yang tertunda. Kemudian selanjutnya kita melihat, ya, ini memang terjadi perang survei lah, perang survei, dan kelihatannya untuk sementara ya, saya kan bukan ahli survei, ya Pak, ahli-ahli survei yang ada di Indonesia yang banyak itu, dia sementara ini menentukan bahwa Prabowo Gibran berada di atas, katakanlah 46%. Tinggal mencari berapa lagi? 7% atau 6%. Nah, kalau relawan Jokowi tidak usah banyak-banyak lah, 20% mendukung dia, sudah menang. Ditambah lagi generasi muda. Jadi era 2024 ke depan itu adalah era haknya generasi muda
Tapi ada lagi pertanyaan. Wah, kok Gibran lewat jalan tol? Sementara kok anak muda lain yang nggak punya kesempatan? Nah, kan aneh. Kenapa nggak Ganjar pilih anak muda? Kenapa si Amin nggak pilih si Anies nggak pilih anak muda? Berilah kesempatan. Kenapa masih yang tua-tua ini yang punya masalah? Jadi kalau kita lihat mana yang munafik, mana yang tidak. Ya, saya mau beritahu lah. Kalau kita amati, ya si Anies itu waktu pemilihan dia jadi gubernur menang di atas ayat dan mayat. Ya, kalau orang Muslim memilih Ahok tidak disolatkan kalau mati, tapi dia membiarkan. Nah ini yang kedua, kemarin saat yang sekarang ini, ketika dia jadi gubernur, dia kena ingin menjadi presiden, makanya dia ke gereja memberikan sumbangan. Nah, saya bilang pendetanya yang tolol. Kita anak Tuhan tak perlu. Kalau perlu ditolak aja itu. Bikin malu, tahu nggak? Kalau anak Tuhan ya mintanya ke Tuhan, bukan kepada gubernur. Ya. Ada lagi katanya dia sudah dibaptis lagi, Yohanes Anies Baswedan. Popo-poan ini. Ya kan? Itu bukan karena keinginan dia sendiri. Karena keinginan untuk mencalonkan diri jadi presiden. Nah, itu ya, saya akan tahu sama kalian. Kemudian Bapak Mahfud inilah, saya kira pernah dalam suatu pidato atau sambutan dia, waktu dia sebagai narasumber, dia bilang apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan harus berdasarkan syariat. Nah, kalian nilai sendirilah ya. Nah, setiap orang mempunyai paradigmanya masing-masing atau mindsetnya, pikirannya untuk menentukan pilihannya. Ya. Nah, kemudian perbedaan paradigma ya tersebut disertai pergeseran paradigma baik global, regional maupun lingkup nasional. Sudah pasti akan menimbulkan benturan atau konflik. Ya. Kemudian Ganjar dan si Anies itu tadi ya, saya ada satu yang lupa. Mereka mengutuk-ngutuk Israel. Mereka tidak menyenangi adanya Israel. Nah, artinya apa? Dia tidak memegang teguh amanat konstitusi. Ya. Katakanlah di alinea pertama itu bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pertanyaannya, Palestina itu bangsa apa tidak? Israel bangsa apa tidak? Mana yang bangsa? Mana yang bangsa? Itu saja dia udah nggak mengerti. Prabowo belum menyampaikan statementnya tentang keadaan di Israel. Ya, itu contoh lah. Pilih kalian itu yang dua orang itu, yang mengutuk-ngutuk Israel itu. Sementara kalau kita pakai paradigma kerajaan Tuhan, barang siapa yang mengutuk Israel akan saya kutuk. Barang siapa yang berkati Israel akan saya berkati. Jadi mau pakai paradigma mana sekarang? Nah, kita dapat menyaksikan ya, pemilu 14 Februari
perkembangan situasi sekarang, banyaknya pergeseran paradigma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak memiliki standar patokan. Saya mau kasih tahu lah contohnya. Ya. Anggota DPR bisa berkali-kali. Nyaman dia duduk di gedung sana. Ya, nyaman pula lagi dipanggil yang mulia. Harusnya ada paradigma. Anggota DPR pun harus berlakunya sama 2 tahun. Tapi ada yang sampai 7 tahun. Bukan 7 tahun. 7 periode. Sampai dia mati, dia jadi anggota DPR sini. Apa itu benar? Sedangkan sementara di sana, apa yang dihasilkan? Hanya membuat undang-undang aja. Condong atau trennya bagaimana untuk kepentingan partainya. Ya, ini mengakibatkan benturan di antara sama bangsa. Ya, saya katakan dari dulu konflik sesama suku, antar suku, sesama agama, antar agama, sesama ras, antar ras, sama golongan, antar golongan. Sekarang saya ambil aja lah. Kalau Gibran kemarin putusan Mahkamah Konstitusi itu merusak demokrasi, ada lagi yang lebih parah. Ya, mengubah pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Itu malah lebih parah, merubah konstitusi dan membuat demokrasinya seperti sekarang ini. Ya, setiap mau pemilu pasti bangsa ini terpolarisasi. Benturan konflik yang telah terjadi, kita dapat melihatnya kejadian-kejadian di masa lalu. Kemudian apa yang sedang berlangsung sekarang, dan telah menyentuh seluruh aspek ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Ya. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai contoh ya, paradigma otonomi daerah. Itu memecahkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi, kalau berdasarkan ini, kira-kira kita dapat memperkirakan apa yang akan terjadi next. Serta apa dampaknya, akibatnya, jika yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya masing-masing. Inilah kita melihat perkembangan situasi, pergeseran paradigma yang terjadi saat ini.